semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semua soli-solihah yang ada di rumah sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Ustazah membawa apa ya? Nih, Ustazah membawa ada penggaris, ada tutup makanan. Loh, Ustazah kamu membawa tutup makanan buat apa? Ya, ini tutup makanan berbentuk apa? Ada yang tahu? Ya, ini berbentuk persegi. Nah, berarti ini termasuk bangun datar persegi. Ustazah punya penggaris. Ini berbentuk apa? Segitiga. Betul. Kemudian tutup ini, tutup yang Ustazah bawa ini berbentuk apa? Betul, lingkaran. Hari ini Ustazah akan membahas tentang segi banyak. Anak-anakku yang soli-solihah, ada yang tahu nggak pengertian segi banyak itu apa? Nah, segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Kemudian ciri-cirinya apa? Bisa kita lihat dari pengertian tadi, ya, bangunnya tertutup. Ya, jadi itu ciri-ciri yang pertama, bangunnya tertutup. Kemudian seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Kemudian apalagi? Jumlah sisi dan jumlah sudutnya sama banyak. Untuk lebih jelasnya kita kenali yuk. Sebenarnya bangun segi banyak itu apa ya? Bisa kita lihat ya, soli-solihah yang hebat, di sebelah Ustazah ini ada sebuah bangun datar. Nah, kita cek ini segi banyak apa bukan ya. Kita lihat ciri yang pertama, yaitu merupakan bangun yang tertutup. Betul? Iya, betul. Kemudian yang kedua, dibatasi oleh garis lurus. Betul apa tidak? Iya, betul. Kemudian yang terakhir, jumlah sisi dan jumlah sudutnya sama. Mari kita hitung. Jumlah sisinya 1, 2, 3, 4. Jumlah sisinya ada 4. Kemudian jumlah sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 juga ya. Berarti sudah betul ya kalau bangun yang ada di samping Ustazah ini adalah segi banyak. Ya. Kemudian kita bandingkan. Ustazah punya gambar lagi seperti ini. Nah, ini termasuk segi banyak apa bukan? Ya, coba kita cek dengan ciri-ciri tadi. Nomor 1, merupakan bangun yang tertutup. Betul? Betul. Kemudian yang kedua, merupakan garis lurus. Betul apa salah? Salah. Ya, karena bangun yang ada di sampingnya Ustazah ini ada garis lengkungnya. Jadi gambar yang ada di samping Ustazah ini bukan segi banyak. Nah, itulah perbedaan bangun datar segi banyak dan bangun datar bukan segi banyak. Ya, sudah paham ya anak-anakku semuanya? Nah, untuk contohnya yang bukan segi banyak itu apa saja? Banyak. Ini Ustazah membawa berbagai macam gambar. Nih misalkan. Nah, nih bisa dilihat ya. Nih, yang merupakan garis lengkung. Nah, ini ada garis lengkungnya, berarti ini bukan segi banyak. Nah, selanjutnya kita akan bermain dengan stick. Ya, ini adalah stik es krim. Ya, nanti stik ini akan kita bentuk bangun datar. Ya, kita bentuk dan kita pasang di sini. Ustazah mempunyai 3 stik. Ya, akan Ustazah buat segitiga. Nah, sudah jadi segitiganya. Ya, kemudian Ustazah mengambil 4 stik lagi dan akan Ustazah pasang. Jadi apakah? Segi 4.
ya. Kemudian Ustazah juga punya stik sejumlah 6. Akan Ustazah buat apa ya? Nah, sudah selesai semuanya ya. Ada bangun persegi, segitiga, dan persegi panjang. Kita lihat panjang sisinya. Yang persegi itu ada 1 stik. Nah, jadi panjang maupun lebarnya itu ada 1 stik. Berarti sisinya sama panjang. Kemudian yang segitiga ada berapa? 1, 1, 1. Semuanya sama. Ada 1. Panjang sisinya 1 stik. Kemudian yang terakhir persegi panjang. Panjangnya ada berapa stik? 1, 2. Ada 2. Lebarnya ada 1. Berarti panjang sisinya ini tidak sama semua. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya jika panjang sisinya ini sama panjang, ini dinamakan segi banyak beraturan. Dan jika panjang sisinya ini tidak sama panjang, itu dinamakan segi banyak tidak beraturan. Jadi sudah tahu ya anak-anakku kalau segi banyak itu ada 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Contohnya apa saja? Ini merupakan contoh segi banyak beraturan. Kenapa? Kita lihat yang heksagon. Ya. Kenapa dinamakan heksagon? Ini penamaan bangun datarnya sesuai banyak jumlah sisinya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dinamakan heksagon. Kemudian yang tidak beraturan ini di sini ada. Nah, ini banyak di sini ya. Ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ada jajar genjang, ada belah ketupat dan lain-lainnya. Kemudian dari semua yang Ustazah jelaskan tadi, kesimpulannya bagaimana? Ini adalah kesimpulan dari yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, bagan segi banyak. Ya, ini KD-nya tadi 3.8 dan 4.8. Kita membahas apa? Segi banyak dan bukan segi banyak. Ya. Kemudian segi banyak itu contohnya apa saja? Contohnya ada seperti ini, berbentuk hati. Nah, ya, Ustazah tempelkan dulu ya contoh-contohnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh bukan segi banyak. Kemudian yang segi banyak tadi dibedakan menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk contoh segi banyak yang beraturan itu apa saja? Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ada nih, dekagon, heptagon. Kemudian ada gambar bintang, kemudian bujur sangkar atau ya segi 4 ya. Ustazah tempelkan dulu ya. Nah, sudah tertempel ya untuk contoh-contoh dari segi banyak beraturan. Kemudian segi banyak tidak beraturan. Contohnya ada segitiga siku-siku. Ustazah tempelkan dulu ya. Sudah selesai. Inilah bagan tentang segi banyak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah jelaskan hari ini bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Sebelum Ustazah akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, tetap semangat dalam belajar, jangan pernah putus asa, jangan pantang menyerah. Teruslah mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Karena semakin tinggi ilmu yang kita dapat, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila engkau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka engkau akan menahan perihnya kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.